kon borong. Es tehmu juga kira? Masih? Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya, itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah viralnya penjual es ya yang dipermalukan, direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga membuat publik marah dan mengecam tindakan Gus Miftah ya. Lantaran sikapnya dinilai sudah memperolok-olok ya, bahkan sudah mempermalukan penjual es di depan masyarakat banyak. Nah, sampai masyarakat maupun netizen di sosial media ya meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Gus Miftah ya sebagai utusan khusus presiden. Dan ini benar-benar sudah mempermalukan Prabowo secara tidak langsung. Karena sikap Gus Miftah ini ya sangat bertolak belakang ya dengan sikap Prabowo. Prabowo lebih menghormati rakyatnya yang bekerja keras ya, yaitu seperti pedagang kaki lima. Dan ini statementnya. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Nah, seharusnya statement Prabowo ini ya secara tidak langsung sudah menampar keras Gus Miftah. Gus Miftah seharusnya belajar dari Prabowo, dari presiden yang dia dukung, bukan membuat candaan-candaan yang tidak bermoral seperti itu. Dan yang lebih aneh lagi ya, ada orang yang membela Gus Miftah dengan mengatakan bahwa itu biasa candaan Gus Miftah di saat dia ceramah. Bahkan Gus Miftah sampai memborong dagangan penjual es teh. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Jadi yang membela Gus Miftah ini seakan-akan kata-kata goblok atau merendahkan orang lain, candaan yang dianggap biasa, yaitu menormalisasi kata-kata menggoblok-goblokin orang, merendahkan orang di depan umum, itu dinormalisasi sama mereka karena dianggap candaan Gus Miftah itu udah biasa. Dimana dia ceramah ya seperti itu. Ini adalah hal bodoh ya, karena menganggap candaan merendahkan orang lain dianggap normal. Apalagi kita lihat Gus Miftah ini sudah ceramah di mana-mana. Seharusnya adab dan moralnya dipertontonkan di depan masyarakat yang lebih baik, bukan malah menghina dan merendahkan penjual es teh. Bahkan netizen di sosial media ya membandingkan Ustadz Abdul Somad dengan Gus Miftah
di mana Ustadz Abdul Somad ya berhadapan dengan penjual es teh. Ya seharusnya memang netizen tidak perlu membandingkan ya. Dari segi ilmu saja sudah sangat jauh sekali. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu, kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duitnya. Jadi sampai netizen mengatakan jangan membandingkan ulama bodong ya dengan ulama yang lulusan dari Mesir. Jadi apa yang keluar dari mulut Gus Miftah itulah kualitasnya. Banyak sekali netizen maupun masyarakat akhirnya tersentuh dan simpati sekali kepada bapak penjual es teh tersebut. Nah, ada salah satu ustadz ya yang bernama Ustadz Fakhur Razi akhirnya menghadiahkan beliau, yaitu untuk penjual es teh itu adalah hadiah umroh gratis. Ini Masya Allah sekali ya. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Jadi banyak sekali masyarakat dan netizen ya bersimpati kepada bapak penjual es teh tersebut sampai mengumpul donasi, bahkan ya ada yang sudah bertemu dengan bapak es teh tersebut. Ternyata sosok bapak penjual es teh tersebut bernama Suharji. Jadi sebelumnya bapak Suharji ini pernah menjadi tukang kayu. Nah, gara-gara cedera tangannya akhirnya beralih menjual es teh. Pak Sun sehat-sehat terus, nggih pokoknya banyak yang support sama jenengan, jenengan sehat-sehat, nggih, gitu, nggih. Kalau tak nyon pamit. Nggih sesama Pak. Lah harus balik Jogja langsung. Nggih. So jualannya lagi sepi ya Pak kemarin ya? Iya Bu, iya. Yang beli berapa orang Pak pada saat itu? Ya nggak ada 20 orang Bu. Nggak ada 20 orang, jadi Bapak nawarin es tehnya. Ya. Ya Allah Pak, setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak es tehnya? Enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Ya ada, tapi cuma sedikit. Nggak habis ya es tehnya ya? Enggak habis. Ya, sedih saya dengernya, tapi Bapak denger bercandaannya seperti itu nggak sakit hati Pak? Nggak sedih gitu? Enggak sakit Bu. Apa Pak? Ya sakit lah. Apa yang Bapak rasain waktu denger? Kecewa. Ini yang mencari nafkah. Dan mencari nafkah pada anak istri kemarin itu. Sedih dengar istrinya sedih juga. Ya sedih Bu, sedih. Gimana lagi jadi aja. Bapak ridho nggak Bapak dibercandain seperti itu? Ikhlas. Bapak udah maafin? Sudah, alhamdulillah. Bapak makasih ya Pak ya, semoga derajatnya diangkat sama Allah ya Pak. Nanti insya Allah saya kesana ya. Nah, setelah viralnya video Gus Miftah ini ya di sosial media, hampir semua platform sosial media, akhirnya Gus Miftah ya mengunduh videonya memborong ya pedagang-pedagang yang berjualan di ceramahnya, termasuk pedagang penjual es teh ya. 125 brondong. Oh, 125 ribu ini kayak 30. Udah gitu dibayar. Ya wes kabeh.
Jadi menurut netizen ini adalah pencitraan, karena setelah merendahkan penjual es teh akhirnya membuat video pencitraan, sehingga untuk mendapat pengakuan bahwa selama ini walaupun dia melakukan candaan ya, merendahkan orang lain, tetapi pada akhirnya dia tetap memborong jualan pedagang-pedagang yang hadir di ceramahnya itu. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya. Karena Zaidan, alasan dakwah itu nggak masuk akal kalau dijadikan pembelaan untuk melontarkan kalimat-kalimat semacam itu. Dilontarkan kalimat semacam itu ke pedagang. Coba, kepada pedagang dikatain dengan kalimat semacam itu, masuk akal nggak kira-kira? Hanya karena Gus Miftah itu mampu memborong dagangan orang, bukan berarti juga kalimat itu pantas untuk dilontarkan kepada pedagang. Sudahlah, alasan guyon-guyon itu udah nggak masuk akal. Kau mengatakan, oh tidak mampu menyalahkan karena tidak ada kapasitas, tidak berkapasitas, dan lain sebagainya. Tapi kau ikutan ketawa. Ketawa, kau ketawa. Bisa kau ketawa. Astagfirullah. Oke ra? Masih, ya kono didol goblok. Gue larong payu, wis, takdir. Oke, gue akan kasih tau lo apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Gus ini akan nyari pedagangnya, terus ngasih santunan, terus preskon, minta maaf, pelukan, cengengesan, ketawa-ketawa, kelar, bebas urusan. Dan bapak-bapak pedagang tadi akan ngikutin aja skenarionya. Dia terima duitnya, dia ketawa-ketawa, ya karena butuh. Apa itu harga diri? Yang penting makan gue. Lalu si Gus namanya akan bersih lagi, dan dia akan melakukan ini lagi di masa depan. Mungkin ke podcast Dedi, mungkin ketawa-ketawa lagi, beres urusan. Nah, yang gua mau tanyakan adalah ke jamaahnya. Emang lu gak malu punya Gus begitu? Yang ada di pengajian itu tadi tuh, Islam aliran, gua gak tahu aliran apa sih. Yang jelas teman-teman gua banyak yang gak mau datang ke pengajian seperti itu. Apakah bagi kalian candaan yang menghina orang yang lagi mencari nafkah itu wajar? Karena semua yang di panggung itu ketawa, kelihatan jelas ketawa, nggak ada yang mukanya awkward atau kayak ngomong apa lu tadi, nggak ada yang begitu, semuanya ketawa. Emang lu nggak malu? Apakah itu wajar? Ada yang bisa jawab nggak? Kemarin nonton si Buta dari Gua Hantu itu, gula darah naik, tensi naik, kolesterol naik, ginjal pun ikut-ikutan rusak nonton dia. Sekali nengok si Puji ya kan, kesemsem ketawa cengingisan sampai kering gigi. Tiba-tiba nonton bapak yang jual es teh manis itu, nangis ya kan, nangis, sedih kali sumpah, sedih kali. Lama-lama kayak orang gila nih nggak TikTok ini, nggak tahu lah. Ya Allah Pak. Aku nggak peduli itu alasannya ngelawak, gimmick atau apapun itu. Sakit hatiku Gus, lihat perkataanmu. Sumpah. Woi, itu orang bapak-bapak ya, bawa dagangan di atas kepalanya itu, kamu bayangin tuh migrainnya kayak apa. Pulang harus bawa makan, sehari-hari di situ diolok-olok. Perasaanmu ini di Gus, mohon maaf sepurane, bukan masalah Anda seorang Gus atau apa, apalagi seorang Gus berkata seperti itu. Banyak-banyak istighfar lah. Bedakan antara bercanda dan mengolok-olok yang disengaja. Maksudku, iki maksudnya apa? Maksudnya tuh gimana? Maksudnya sedih banget hatiku sumpah. Dan aku lihat komen-komennya juga nggak ada kok yang dukung bercandaan seperti itu. Dan itu di majelis, dan aku nggak tahu berapa ratus orang yang nonton di situ. Terlebih lagi pedagang es teh bapak-bapak itu tadi. Yakin aku pulang nangis. Diolok-olok semua, ketawa di mimbar itu ketawa. Memang betul, ilmu tuh belum tentu benar-benar bisa diterapkan ya. Bos, nggak boleh begitu. Sama-sama lagi nyari nafkah. Lu nyari nafkah di atas panggung, si bapak nyari nafkah di bawah panggung, berjualan. Bukan berarti lu yang di atas panggung lebih terhormat daripada yang di bawah panggung. Ya, apa mentang-mentang lu deket sama penguasa, seenaknya aja ngomong begitu. Nggak boleh begitu, belum tentu lu yang utama masuk surga. Ya Allah, enak batu mulut. Astagfirullahaladzim.
Aduh, itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian syiar, dalam penyampaian sebuah cerita yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermezzo dan menarik perhatian para halayak ramai. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Yang di atas panggung belum tentu lebih mulia, yang di bawah panggung juga belum tentu hina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat isi hati dan amal kita. Ingat, iblis ketika diturunkan dari surga bukan karena dia nggak taat sama Allah, bukan karena dia nggak sujud sama Allah, tapi dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia merasa lebih suci daripada Adam. Maka Allah bilang, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Apa kata Allah? Kamu jangan merasa lebih suci daripada orang lain, karena yang tahu siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Oh kon borong. Es tehmu jauh kera. Masih, ya kono didol goblok. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita, teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah meninggikan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Bukan justru kita menghina, teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Silahkan mencela, silahkan menghardik, silahkan menghina. Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Makanya tidak ada orang yang mencela kecuali akan dicela. Tidak ada orang yang menghina kecuali akan terhina. Karena itu di Islam kita dilarang berkata kotor, kita dilarang mencaci maki, kita dilarang untuk memprovokasi, dilarang untuk saling terpecah belah. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita sebagai bawaan fitrah dalam berkehidupan.